Allah hadir menyatakan kasih-Nya dengan anugerah pengampunan dan keselamatan yang diberitakan. Ini yang perlu kita sadari dan ini yang perlu kita pegang. Dari kisah Daud, dia memakai kekuasaannya sebagai raja, yang memakai jabatannya sebagai raja untuk melakukan apa saja yang dia ingin. Mungkin relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang posisi kita sebagai jabatan yang mungkin di kantor tinggi, atau kadang kita sebagai orang yang terpelajar, atau kita sebagai orang yang mempunyai kekuasaan yang berpengaruh dalam pekerjaan, atau kita sebagai orang-orang yang merasa diri dan memang benar kita adalah orang yang terdidik, kan kita suka memakai semuanya itu untuk memenuhi hasrat keinginan kita. Tidak jarang orang pakai jabatan untuk menindas orang yang lemah. Tidak jarang juga orang memakai kekuasaannya untuk meraup apa yang dia inginkan. Betapa serakahnya manusia. Sudah punya rumah, sudah punya mobil 2, sudah punya istri, kemudian juga sudah mempunyai harta yang banyak, sudah mempunyai jaminan hidup yang baik, tapi terus saja manusia ingin memenuhi hasrat yang lain, yang lebih lagi. Dan bukankah itu yang tercermin dalam diri manusia zaman sekarang di masa modern saat ini? Terus dan ingin terus memperkaya diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diingatkan kembali untuk bagaimana kita menyadari, kita mau mengakui bahwa diri kita berdosa, diri kita bersalah, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan segala ketulusan dan kehidupan. Karena apa? Karena melalui pengakuan dan pertobatan kita mengalami sebuah transformasi diri ke hidup yang lebih baik, bukan hidup yang lama, bukan hidup di masa lalu. Paulus kepada jemaat Galatia mengatakan bahwa anugerah pengampunan itu secara mutlak dan anugerah keselamatan itu secara mutlak menjadi konsep dasar kekristenan. Jadi konsep utama dalam Kristen. Pengampunan itu selalu ada. Namun apa gunanya pengampunan dari Tuhan ketika kita tidak mau menyadari apa kesalahan dosa kita? Sia-sia. Tapi marilah kita memaknai sebuah pengampunan itu, memaknai sebuah keselamatan itu sebagai refleksi diri untuk mau mengakui diri, untuk mau bertobat dan menyatakan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan itu hendaknya kembali ke dunia dengan tidak bersikap dengan cara yang lama, namun dengan cara dan sikap yang baru di masa kini dan masa depan. Marilah kita memandang masa lalu itu dengan sebuah pengalaman sebagai sebuah sejarah kehidupan untuk kita bisa melangkah lebih baik lagi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Janganlah kita terus terkungkung dalam diri kita untuk menutup mata bahwa diri kita selalu benar. Jangan menutup mata diri kita, jangan menutup mata hati kita untuk menyatakan diri kita paling hebat dan menyatakan orang lain selalu salah. Marilah kita mengoreksi diri kita sendiri untuk melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah sosok bernama Jen Valjean. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat tokoh ini. Ya, Jen Valjean adalah seorang tokoh dalam film, maaf kalau salah menyebutkannya, Les Miserables, dalam sebuah kisah tentang revolusi Prancis, di mana dia mempunyai sebuah pengalaman spiritual. Bagaimana dia menemukan cinta kasih Allah ketika dia menjadi budak. Dan ada sebuah tayangan nanti dia mendapatkan sebuah surat pembebasan bersyarat. Namun dia di situ bergolak dengan dirinya bahwa surat pembebasan itu tidak akan menjamin dirinya untuk hidup lebih baik. Mari kita saksikan tayangan berikut. Yes, he's so free. No. Follow to the letter your itinerary. This badge of shame will show till you die. It warns you're a dangerous man. Stole a loaf of bread. My sister's child was close to death. We must starve it. You'll starve again unless you learn the meaning of the law. Oh, the meaning of those 19 years.
slave of the law. 5 years for what you did, the rest because you tried to run. Yes, 2 for 601. name is Jean Valjean. And I'm Javert. Do not forget my name. Do not forget me. 24601. Hanya karena sepotong roti, hanya karena mencuri sepotong roti untuk anaknya yang saat itu lapar, dia dihukum selama 19 tahun menjadi budak. Ini sebuah tindakan yang tidak adil, sebuah sikap yang tidak adil. Dia merasa hukum itu tidak adil. Dan akhirnya ketika Jean Valjean ini mendapatkan surat pembebasan dari Javert, dia merasakan tetap ketidakadilan dalam dirinya. Kenapa? Karena pada saat itu dia diberi sebuah label, sebuah tanda dalam dirinya. Ketika dia bebas keluar nanti, dia akan tetap merasakan sebuah hukuman. Dia merasakan dirinya sebagai sebuah orang, sebagai sebuah momok bagi orang lain. Dia adalah orang jahat. Ia mendapatkan perlakuan yang keras dari sesamanya. Dan ia merasakan penghakiman tanpa henti. Ketiadaan belas kasihan yang menyengsarakan hidupnya meskipun dia sudah dibebaskan. Dan ini sebuah hal yang juga mungkin terjadi dalam hidup kita ya. Kalau kita melihat orang yang narapidana udah bebas dari penjara, kadang kita suka labeling orang itu. Wah, ini orang jahat gitu. Dan ini juga terjadi pada Jean Valjean. Ketika dia sudah dibebaskan, dia masih tetap mendapatkan penderitaan. Dan itu yang membuat dia untuk kembali menjadi pencuri lebih besar lagi. Satu kali dia mencuri di sebuah biara, mencuri perkakas atau perlengkapan perjamuan di sebuah biara, gelas, kemudian cawan segala macamnya. Dan dia ketangkap oleh polisi, namun dia menemukan sebuah kasih Allah, cinta Allah melalui seorang pastor di biara. Pastor itu bilang, pergilah, bawalah barang itu dan jualah untuk. Dan pastor itu berkata kepada polisi itu, jangan tangkap dia. Dia bukan orang jahat. Disitulah Jean Valjean mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, mengalami sebuah titik di mana kasih Allah ada dalam dirinya. Ketika dia mencuri, malah dia tidak dikatakan sebagai penjahat. Dan mulai sejak itu, kalau kita tonton film dalam lanjut lagi, dia menjadi seorang wali kota dan dia berhasil memberikan pengaruh bagi orang banyak. Dia membuka sekolah, rumah sakit, lapangan pekerjaan, dan dia menjadi orang yang berpengaruh dalam kehidupan pada saat itu, di revolusi Prancis pada saat itu. Ya Bapak Ibu sekalian, kadang kita merasakan bahwa diri kita terus terhukum dalam sebuah kesalahan, keberdosaan, sadar atau tidak sadar. Tapi percayalah bahwa kasih Tuhan, bahwa kasih Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Tugas kita adalah saat ini bagaimana kita merefleksikan diri kita, kehadiran kita, siapa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Dan mulai detik ini juga pengakuan dan pertobatan itu akan mengarah pada kehidupan yang lebih baik jika itu juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat merefleksikan hidup yang baru, selamat merefleksikan makna kehidupan di sejarah yang lama, dan selamat menempuh kehidupan